Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar diberikan kelancaran oleh Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah masuk semua ya anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Bagus sekali. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Sebelum memasuki pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Mengapa hidung setiap siswa berbeda? Dan coba kalian pegang hidung kalian sendiri dan lihat hidung teman kalian, apakah berbeda? Karena terdapat perbedaan gen. Bagus sekali, terima kasih sudah menjawab. Nah, jika terdapat perbedaan gen di setiap orang, hal tersebut menyebabkan apa? Keanekaragaman, Bu. Ya, betul sekali, menyebabkan keanekaragaman. Kemudian, keanekaragaman pada makhluk hidup itu disebut apa? Keanekaragaman hayati, Bu. Ya, betul sekali, terima kasih sudah menjawab. Anak-anak, mengingat keanekaragaman hayati di sekitar kita ini merupakan bagian dari kekayaan alam dan kehidupan kita, sekaligus ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita wajib bersyukur, menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia kita ini. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, disajikan gambar peserta didik dapat menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, disajikan video peserta didik dapat menganalisis berbagai ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Ketiga, peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 4. Secara berkelompok, peserta didik dapat membuat gagasan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil observasi dalam bentuk poster. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati, meliputi diskusi mengenai tingkat keanekaragaman hayati, ancaman keanekaragaman hayati, gagasan upaya pelestarian keanekaragaman hayati, dan merancang proyek. Selanjutnya silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Baik anak-anak, sudah dapat kelompok semua ya? Baik, Ibu akan menayangkan video mengenai keanekaragaman hayati. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Berikut ini merupakan video keanekaragaman hayati di Indonesia yang Ibu dapatkan dari YouTube. Harap disimak baik-baik, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Dari 12% spesies mamalia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung di seluruh dunia. Di hutan Indonesia, terdapat sekitar 25.000 jenis tumbuhan. Lebih dari 10% jenis tumbuhan dunia ada di Indonesia. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, memproduksi oksigen sekitar 25 hingga 30% dari perputaran oksigen dunia. Ratusan miliar ton karbon tersimpan di dalamnya.
Indonesia adalah negara ketiga yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Namun juga juara ketiga di laju kehilangan hutan. Hutan tropis hanya satu dari 4 jenis hutan utama yang tumbuh dengan subur di Indonesia. Ada hutan rawa, Kinani beli, biasa ni beli pulak. Kali mo tamay na lilugan. Baho mo. hutan bakau, dan hutan sabana. Percaya atau tidak, walaupun berbeda dan terpisah oleh laut, hutan-hutan ini saling berkaitan dalam sistem yang menopang kehidupan kita. Hutan-hutan ini menjaga stabilitas iklim, beragam manfaat ekologi, keanekaragaman hayati yang luar biasa, hingga kepentingan ekonomi. Stabilitas iklim. Salah satu kontribusi terbesar hutan adalah efek fotosintesis. Tanaman mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen untuk kita, sehingga membersihkan udara dan mengendalikan peningkatan suhu. Manfaat ekologi. Hutan membantu mencegah erosi tanah agar tidak terkikis dan terbawa ke laut. Ia juga mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan air di bawah tanah. Hutan juga meningkatkan kelembapan atmosfer yang mempengaruhi curah hujan dan suhu. Hanya sebagian kecil spesies yang ditemukan di hutan telah dipelajari. Nyatanya, kita masih belum tahu banyak misteri yang tersimpan dalam kerajaan tropis ini. Kepentingan ekonomi. Banyak komunitas bertahan hidup di hutan. Sebagian besar obat-obatan adalah produk tumbuhan yang berasal dari hutan. Banyak industri mendapatkan bahan bakunya dari hutan, seperti kayu dan kertas. Hasil hutan bermanfaat lainnya termasuk getah, rempah-rempah, dan pewarna. Hutan juga berperan dalam kesehatan mental manusia, untuk tujuan wisata maupun terapi. Sejak spesies kita mulai mempraktikkan pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu, kita telah menebang hampir setengah dari sekitar 5,8 triliun pohon di dunia. Jika kita menyingkirkan semua pohon, kita akan hidup di planet yang mungkin tidak benar-benar dapat menopang kita lagi. Tanpa pepohonan, area yang sebelumnya hutan akan menjadi lebih kering, menjadi lebih rentan mengalami kekeringan yang ekstrim. Ketika hujan deras datang, bencana banjir akan menyusul. Erosi besar-besaran akan berdampak pada lautan. Sedimentasi yang terbawa akan menutupi terumbu karang dan habitat laut lainnya. Pulau-pulau yang tidak memiliki pepohonan akan kehilangan penghalangnya dengan laut. Banyak yang akan tersapu. Penderitaan umat manusia akan dimulai jauh sebelum hutan terakhir musnah. Panas yang meningkat, gangguan pada siklus air akan segera muncul. Hilangnya keteduhan akan menyebabkan kematian jutaan orang dan ternak di seluruh dunia. Kemiskinan
dan kematian juga akan menimpa banyak manusia yang bergantung langsung pada hutan. Mereka akan kehilangan mata pencaharian, termasuk untuk memanen makanan dan obat-obatan. Jika hutan hilang, pertanian dan perkebunan akan terkena dampak. Iklim yang berubah menyebabkan banyak tanaman yang kering atau bahkan gagal panen. Tanaman seperti kopi yang memerlukan hutan sebagai naungan tak akan tumbuh dengan baik. Demikian pula dengan tanaman rempah lainnya. Seiring waktu, tanah di mana-mana akan menipis, membutuhkan pupuk dalam jumlah besar agar tanaman dapat bertahan hidup. Pemanasan lebih lanjut pada akhirnya akan membuat sebagian besar tempat tidak dapat diolah dan tak dapat ditinggali. Akankah bumi kita seperti ini? Kehidupan di tanah air kita bergantung pada ekosistem alam yang kompleks. Namun semuanya saling terkait. Ketika hutan Indonesia musnah, bahkan sebelum pohon terakhir tumbang, upaya menyelamatkan diri sudah terlambat. Baik, dari video yang sudah ditayangkan tadi dan sudah kalian lihat, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Dari video tersebut membahas mengenai keanekaragaman hayati dan ancaman keanekaragaman hayati, yaitu menebang pohon secara liar. Bagus, terima kasih. Kemudian, mengapa menebang pohon secara liar menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati? Izin menjawab, Bu. Kegiatan menebang pohon secara liar dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati karena dapat menyebabkan beberapa spesies mati dan jumlahnya menurun setiap harinya disebabkan habitat dan sumber makannya berkurang sehingga keberadaan keanekaragaman hayati akan terancam punah. Bagus sekali. Kemudian, adakah yang mau berpendapat lagi? Saya setuju dengan pendapat Salsa tadi di mana menebang pohon secara liar dapat menyebabkan keberadaan keanekaragaman hayati punah. Selain itu juga dapat menyebabkan banjir karena kurangnya resapan air dan tanah longsor yang menyebabkan keanekaragaman hayati berkurang bahkan punah. Bagus sekali jawabannya. Kemudian, upaya pelestarian apa yang dapat kalian ajukan terhadap ancaman keanekaragaman hayati tersebut? Izin menjawab, Bu. Upaya pelestarian yang dapat dilakukan yakni dengan membuat kebun plasma lutfah, kebun raya, kebun koleksi. Selain itu dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Bagus sekali jawabannya. Jawaban yang telah kalian utarakan tadi sudah benar, di mana video tadi membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia dan terdapat kegiatan di mana kegiatan tersebut mengancam keberadaan keanekaragaman hayati. Selain itu, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Baik anak-anak, Ibu meminta salah satu siswa untuk membantu Ibu membagikan LKPD. Baik, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD semua ya. Baik, silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk membahas permasalahan pada artikel yang ada di LKPD dan silahkan mengerjakan beberapa soal yang ada di LKPD tersebut. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi mengenai permasalahan yang ada di artikel, setelah itu silahkan melanjutkan merancang proyek mengenai keanekaragaman hayati.
Ikuti langkah-langkah atau prosedur yang ada di LKPD ya. Jikalau ada kesulitan silahkan bertanya. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Kalau begitu silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama silahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik anak-anak, mari kita mensusun timeline secara bersama dalam menyelesaikan proyek yang meliputi, yaitu yang pertama batas waktu pengumpulan, kemudian yang kedua jadwal bimbingan dengan guru, dan yang ketiga target penyelesaian proyek. Nah, untuk jadwal bimbingan dengan saya ini dapat dilakukan di luar jam sekolah ya, dan untuk proyeknya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik anak-anak, karena waktu kita terbatas, Ibu akan akhiri pertemuan pada hari ini. Sebelumnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi Ibu ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat dan semangat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran oleh Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah masuk semua ya anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Ingat, Bu, membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati, ancaman, dan upaya pelestariannya, Bu. Bagus sekali, terima kasih sudah menjawab. Kemudian, upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara apa saja? Izin menjawab, Bu. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di tempat hidup aslinya, maupun ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat aslinya, seperti kebun raya dan lain-lain. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah menjawab. Anak-anak, mengingat keanekaragaman hayati kita ini bagian dari kekayaan alam dan kehidupan kita sekaligus ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita wajib bersyukur, menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu secara berkelompok peserta didik dapat mempresentasikan hasil pembuatan poster terkait keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik anak-anak, bagaimana perkembangan proyek kalian? Izin menjawab, Bu. Saya mewakili kelompok 1. Untuk perkembangan proyek kelompok 1 sudah sampai 85%, Bu.
terima kasih. Kelompok 1 perkembangan proyeknya sudah 85%. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Izin menjawab, Bu. Kelompok kami sudah sampai 90%, Bu. Bagus sekali. Kelompok 1 perkembangan proyeknya sudah 85%, sementara kelompok 2 perkembangan proyeknya sudah 90%. Bagus sekali. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, silahkan untuk mempresentasikan hasil proyeknya dimulai dari kelompok 1 dan akan dilanjutkan oleh kelompok lainnya. Silahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bu. Bu, saya izin menanggapi untuk kelompok 1. Tadi saya lihat di posternya sudah bagus, cuman untuk judulnya menurut saya warnanya kurang menarik. Seperti itu. Bu, izin untuk menanggapi hasil karya dari kelompok 2. Menurut kami, untuk posternya sendiri sudah bagus secara penataannya, akan tetapi untuk penjelasannya kurang detail atau kurang mendalam, Bu. Jadi masih dasar-dasarnya saja, sehingga kami kurang memahami. Terima kasih. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua karena telah berhasil menyelesaikan proyek dengan tepat waktu dan hasilnya juga sudah bagus semua. Baik anak-anak, karena waktu kita terbatas, Ibu akan akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya, mari kita tepuk tangan bersama karena kalian telah menyelesaikan proyek kalian dengan hasil yang sangat luar biasa. Ibu berharap apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi Ibu ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.